Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Yes Reda Fiasri. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat sistem manajemen gaji dari uh, dari database disambungkan dengan PHP. Nah, untuk ini soal tugasnya membuat sistem gaji manajemen gaji. Buatlah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal. Nah, nanti kita jalan di terminal, tapi nggak tahu, kemungkinan nggak bakal saya itu lagi karena saya nggak bisa. Nanti kalian coba di sini di terminal ya. Jadi ini masih belum sampai di aplikasinya, tapi masih di terminal. Nah, ini dia bisa melakukan operasi create, read, update ya. Nah, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Sini ya, isi terlebih dahulu tabel jabatannya, terus isi lembur, isi tabel berikut. Nah, untuk ini kayak gini. Untuk selanjutnya saya akan ke bagian koneksinya dulu. Nih, sini koneksi yaitu PHP, koneksi, MySQL, connect. Di sini localhost itu tempat nyimpannya localhost. Terus root ini isinya terserah apa ya, lupa. Ini terus di sini kantor. Ini tabelnya kantor. Terus kalau ini if-nya itu kalau berhasil itu sukses, kalau gagal ya berarti gagal. Nah, sekarang dimain PHP. Untuk koneksi ke database-nya require once koneksi PHP. Nih, berarti ini langsung masuk ke sini. Untuk ini fungsi menampilkan menu ya. Di function display menu. Terus kita membuat sistem manajemen gaji, lihat karyawan tambah karyawan. Nah, untuk kayak gini kalian coba aja ke video sebelumnya, ada kayak gini. Nanti kalian bikin lagi. Nah, function. Nah, kita mau untuk sebelum ini selanjutnya ini database-nya menggunakan yang video sebelumnya. Nah, kayak pakai itu database-nya video sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya function pakai ini, terus program utamanya learning tuh, berarti ini bisa suara learning display. Terus ini pilihan placement, ini untuk daftar pak karyawan. Terus MySQL connect karyawan ID karyawan /ID karyawan, terus koma karyawan nama, koma karyawan divisi, koma jabatan from karyawan join jabatan on karyawan id underscore jabatan sama dengan jabatan id underscore jabatan. Untuk filenya ini kalian ini echo karyawan id, nama row-nya itu nama, terus divisinya row divisi. Ini kalian harus samain ya kayak di database sebelumnya, kalian harus samain. Contohnya di sini salah ini ke ini. Nah, ini kalian di sini kantor ini enggak ya. Nah, di sini gaji karyawan, kalian ini harus tahu, jangan beda tulisannya tuh, nanti nggak bakal bisa ya, gaji itu ini di kantor. Nah, divisi saya tulisannya itu jabatan, divisi ini divisi, kalian harus benar tulisannya divisi. Nah, terus jabatan, row-nya jabatan, terus tekan untuk kembali. Terus kalau untuk bagian menambahkan karyawan, kalian di sini pakainya case 2 tambah karyawan, terus echo
daftar jabatan. Jabatan berarti nanti tuh orang apa, ini ya tuh milih jabatannya dulu apa, tambah karyawan, kayak nambah karyawan nama, terus nanti jabatannya apa, nanti habis nama enter, terus jabatannya apa. Nanti tuh ini di sini ada 3 jabatan, yaitu manager, supervisor, dan staff. Sini. Nah, untuk ini, while di sini ya juga untuk menambahkan karyawan, terus pilih ID jabatannya. Ini nanti nama, habis itu ID jabatan. Nanti pilih jabatannya antara 3 itu, terus ratingnya 1 atau enggak 5. Terserah. Oh, kalau ini berarti nama jabatan berarti perlu nama ya. Berarti nama, terus divisinya mau apa? Kayak contoh di sini. Kan di sini IT, marketing, pemasaran, penjualan, pembangunan IT. Di sini tuh udah pernah nyoba nih. Ini berhasil. Tambah. Tapi bukan di sini. So, nah, terus alamatnya terserah kalian. Kayak mau alamat di Jalan Gajah, apa Jalan Mawar. Nah, umurnya itu terserah juga. Jenis kelaminnya terserah. Statusnya aktif atau tidak aktif. Di sini status aktif atau tidak aktif. Kalau aktif ya kayak gimana? Nah, di sini kan query insert info karyawan, nama, ID jabatan, ID rating, divisi alamat. Nah, ini tuh udah mencakup semua ini. Valuesnya. Ini di sini nih valuesnya berarti di bagian sini. Nah, ini tuh udah masuk ke langsung ke database-nya. Nah, berarti terus di sini kita if-nya, kita pakai if koneksinya. Kalau berhasil berarti tulis karyawan berhasil ditambahkan, kalau gagal menambahkan karyawan, atau bisa dibilang error. Terus kalau udah tekan enter, nanti udah habis itu langsung muncul namanya tuh, muncul kalau di video kedua kemarinnya kemarin ya gitu ya, nanti muncul dulu baru langsung milih lagi mau kemana. Nanti di sini nah tekan. Nah, untuk case 3 yaitu update karyawan, ini kan case pertamanya di bagian sini daftar, untuk mendaftarkan. Case 2 nya tambahkan. Nah, case 3 nya kita ini update nya ikonnya daftar karyawan, result my segala koneksi sama kayak tadi kamu. Nanti kalian berhenti aja ya. Kalian kalau kurang jelas kalian tinggal berhenti aja, lihat ya, di sini koneksi, select karyawan, ID karyawan, terus karyawan, nama karyawan, di jabatan, from karyawan, join jabatan, on karyawan, ID jabatan, while nya di sini echo nya row, ID karyawan, namanya row, pakai row ya, nama, divisinya row divisi, jabatan row jabatan, masukkan karyawan yang ingin diupdate. Nah, kok ID-nya di sini kan ID ada beberapa ya. Ini ID jabatan, ID karyawan yang 1, 2. Nah, kalian tuh harus tahu kayak contoh nama Syifa itu ID-nya karyawannya berapa? 3, City berapa? Di situ. Nah, yang diambil kayak kita nomor 5 tadi siapa. Nah, untuk habis itu ini my connection. Nah, selectnya nama divisi from karyawan, where ID karyawan. Ininya $ID. If row misalnya result, nama row nama. Di sini else karyawan ada ID tidak ditemukan. Ini else itu kayak kalau yang gagalnya ya, gagal ditemukan. Nah, ini kan tidak ditemukan.
Eko nama baru kosongkan jika tidak ingin diubah. Kalau ini kalau nggak mau diubah nggak usah ya, divisinya nggak usah update. Nah kalau udah selesai nanti ada if-nya, keterangan berhasil diupdate. Kalau gagal diupdate, berarti ada yang gagal gitu. Nah untuk bagian kedua yaitu hapus karyawan. Nah untuk bagian dihapus karyawan di sini sama juga kayak tadi resultnya karyawan. Nah di sini mungkin sama ID karyawan, nama row nama divisi sama juga. Nah masukkan ID karyawan yang dihapus kayak tadi ya, ID-nya berapa, 3 apa 5, oh enggak nanti munculnya apa, cek apakah ada karyawan ada di database. Nah ini dia ngecek nih, habis ini ada nggak karyawan namanya ini di database-nya. Kayak contoh, ada nggak namanya Aldo, kan tadi di sini ada Aldo. Ini kalian nanti bisa dihapus, nanti dihapus kan cepat nanti kan sini. Nah terus kalau ada, nah langsung di sini nama data kalian akan dihapus. Ini kan di sini nanti ada muncul. Pas kalau ada mencet Aldo langsung dikasih tahu nama divisinya apa, alamat tembus harusnya apa. Kalau ini apakah ini menghapus karyawan ini, nanti ada kalau konfirmasi delete karyawan bisa. Nah nanti kalau mau di delete kalau berhasil dihapus, kalau gagal berarti gagal. Bisa nanti ada ekornya lagi else, itu karyawan dibatalkan menghapus. Jadi kayak nggak sengaja bisa dibatalin. Nah kalau enggak nanti ada karyawan tidak ditemukan, terus tekan enter untuk kembali. Nah untuk S5 nya di sini untuk ngitung gajinya. Nah di sini resultnya agak mungkin ada tambahan ya, joinnya ada dua, select karyawan, divisi rating, from karyawan, jabatan. Nah rating jabatan, join rating on. While row my salary result Eko. Nah sama masukkan ID karyawan, kayak kita kan mau ngitung si Aldo gitu gajinya berapa sih gitu, berapa gitu. Nah ID karyawan, result karyawan, jam lemburnya berapa, periodenya berapa nanti. Nah di sini nanti result kondisi karyawan nama di sini ya. Nah di sini tulis langsung di sini Eko rincian gajinya, nanti tuh habis udah selesai nanti ada rincian gajinya gitu. Eko namanya siapa, gaji pokoknya berapa nanti tuh berapa, kayak contoh nama Aldo kan tadi gini. Divisinya IT, ID jabatannya, contohnya ini 3 itu staff ya, 3 jabatan. Nah staff itu 3 berapa gitu. Maka kalau 3 staff gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta. Di sini tunjangannya gaji pokoknya 5 juta, upah lembur misalnya 5 itu 25.000, 25 kali 5 berapa, terus bonus kinerjanya bonusnya berapa, total gaji nanti di sini ada totalnya berapa. Nanti di sini gaji berhasil disimpan untuk periode ini berapa. Nah ini gagal gaji. Terus karyawan tidak ditemukan, antar
Nah udah selesai. Saya mau nyoba nih di sini, tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh beda, jadi kayak kalau enggak kalian lihat ke videonya teman-teman saya ya, nanti kalian lihat saja nih di videonya sih. Ini bilang ini terserah kalian mau lihat ke situ atau enggak. Nah, yang ke situ ya. Nanti kalian coba-coba aja ya, kan di sini kayak harus mencoba operasi kredit yang buat kredit nanti kredit apa kita lihat ini kan kreditnya, terus cash flow-nya tambahkan. Nah kalian coba-coba aja nanti kayak daftar mau daftar siapa, terus tambahkan karyawan, ini karyawannya namanya siapa, jabatannya apa, mau apa, kayak manajer ratingnya 5 namanya kayak bias, contohnya bias divisinya IT, alamatnya di Cibeber, umurnya umurnya kayak misal 17, 16, 18, 20, jenis kelamin laki-laki, terus statusnya itu aktif. Nanti di sini berhasil nggak? Kalau berhasil langsung terus berhasil. Nah kalau untuk kalian mau cek itu kalian kontrol, terus ada itu tanda koma atas di samping kiri angka 1 keyboard. Nah, terminal. Nanti kalian di sini, nanti kalian tulis aja nih PHP spasi PHP. Main PHP. Nah, kalian gini aja tulisannya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa di sini. Saya udah cari saya sama teman juga jadi kayak udah kapan-kapan. Nah di sini nah ini aja ya, kan di sini tuh ada harus nama jabatan sesuai dengan jabatan Anda. Nah kecuali kayak kalian mau nambah ini bisa apa di bagian tambah karyawan, nggak ada tuh selain manajer, supervisor, staff, kayak apa jabatannya itu. Nanti kalau kalian bakal gagal kamu menambahkan karyawan karena tidak ada di database-nya, karena tidak ada di sininya nih. Kalau mau kalian nambahin aja dulu baru, tapi ini kayak saya ini nah baru bisa, itu dia. Mungkin cukup sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.